Retaknya sebuah keluarga seringkali tidak dimulai dari masalah besar. Justru, banyak keluarga mulai renggang karena hal yang terlihat sepele, kurangnya komunikasi. Di awalnya hanya jarang berbincang, jarang saling bertanya, atau terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam keseharian, setiap anggota keluarga punya beban dan pikirannya sendiri. Orang tua sibuk bekerja, anak sibuk sekolah atau dengan dunianya, sementara waktu untuk duduk bersama perlahan hilang. Tanpa disadari, jarak emosional pun mulai terbentuk. Kurangnya komunikasi membuat perasaan tidak tersampaikan. Ada yang merasa tidak didengar, tidak dipahami, bahkan merasa sendirian di dalam rumah sendiri. Padahal, yang dibutuhkan mungkin hanya satu kalimat sederhana. Kamu nggak apa-apa. Atau Sienna, ada yang mau kamu ceritakan. Saat komunikasi terputus, kesalahpahaman mudah terjadi. Hal kecil bisa menjadi besar karena dipendam terlalu lama. Emosi yang seharusnya dibicarakan malah berubah menjadi amarah, diam berkepanjangan, atau sikap saling menjauh. Yang lebih menyedihkan, banyak keluarga baru sadar saat hubungan sudah terlanjur retak. Saat hangat berganti dengan dingin, obrolan hangat tergantikan oleh keheningan. Padahal keluarga adalah tempat paling aman untuk pulang dan berbagi cerita. Komunikasi bukan soal berbicara panjang lebar, tapi soal hadir dan mau mendengarkan, menyisihkan waktu, menurunkan ego, dan membuka hati untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Dari situlah kepercayaan dan kedekatan tumbuh kembali. Jika hari ini hubungan keluarga terasa renggang, belum terlambat untuk memperbaiki. Mulailah dari hal kecil. Ajak bicara, dengarkan tanpa menghakimi, dan sampaikan perasaan dengan jujur. Karena keluarga yang kuat bukan tanpa masalah, tapi keluarga yang mau saling bicara dan saling mengerti. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa komunikasi adalah jembatan utama agar keluarga tetap utuh dan hangat. Seringkali kita mengira orang terdekat pasti sudah mengerti tanpa perlu dijelaskan. Padahal pikiran tidak bisa dibaca, dan perasaan tidak akan tersampaikan jika hanya disimpan sendiri. Diam terlalu lama bisa berubah menjadi jarak yang sulit dijembatani. Bukan karena tidak peduli, tapi karena masing-masing menunggu untuk dipahami lebih dulu. Dalam keluarga, ego sering menyamar sebagai rasa benar. Semua ingin didengar, tapi lupa belajar mendengarkan. Akhirnya, suara yang seharusnya menyatukan justru saling bertabrakan. Anak yang jarang diajak bicara bisa tumbuh dengan perasaan tidak dianggap. Orang tua yang tidak didengarkan bisa merasa tidak dihargai. Semua sama-sama lelah, tapi tidak tahu harus bicara ke siapa. Teknologi yang seharusnya mendekatkan, kadang justru menjauhkan. Duduk satu ruangan, tapi masing-masing sibuk dengan layar, tanpa benar-benar hadir secara emosional. Masalah yang dipendam lama-lama berubah menjadi luka. Luka yang tidak disembuhkan akan membentuk sikap dingin, sinis dan saling menyalahkan. Padahal keluarga tidak butuh kata-kata sempurna. Cukup kejujuran dan niat baik untuk saling memahami, walau terkadang pembicaraan terasa canggung. Mengakui salah bukan tanda kalah. Justru itu bukti kedewasaan dan kepedulian terhadap hubungan yang ingin dijaga. Komunikasi juga tentang waktu yang tepat. Tidak semua hal harus dibicarakan saat emosi sedang tinggi. Menunggu tenang seringkali membuat kata-kata lebih bermakna. Mendengarkan tanpa memotong, tanpa membela diri, adalah bentuk kasih sayang yang jarang disadari nilainya. Saat satu orang mulai membuka diri, yang lain perlahan akan mengikuti. Hubungan yang retak tidak bisa pulih dalam semalam, tapi bisa membaik sedikit demi sedikit. Keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau bertahan dan memperbaiki. Obrolan sederhana di meja, makan bisa lebih berharga dari nasihat panjang yang penuh tekanan. Ketika komunikasi kembali terbangun, kehangatan yang sempat hilang perlahan akan terasa lagi. Dan disitulah keluarga kembali menjadi tempat pulang, bukan sekadar tempat tinggal. Tidak semua anggota keluarga berani memulai pembicaraan karena takut, disalahkan atau tidak dimengerti. Rasa takut inilah yang akhirnya membuat banyak perasaan terkunci di dalam hati. Setiap orang membawa luka dan harapannya masing-masing. Jika tidak dibicarakan, luka itu akan terus terbawa dan memengaruhi cara bersikap satu sama lain. Seringkali, kata-kata yang tidak pernah terucap justru lebih menyakitkan daripada kata-kata yang salah diucapkan. Kesibukan hidup membuat momen kebersamaan terasa semakin langka. Padahal kehadiran sederhana bisa menjadi obat bagi hubungan yang mulai renggang. Nada bicara yang lembut seringkali lebih efektif daripada suara tinggi yang penuh emosi. Cara menyampaikan sama pentingnya dengan isi pembicaraan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak terus hidup dalam luka yang sama. Ketika keluarga saling terbuka, beban hidup terasa lebih ringan karena tidak harus dipikul sendirian.
Anak-anak belajar tentang cinta dan komunikasi dari apa yang mereka lihat di rumah, bukan dari nasihat panjang di luar sana. Rumah yang sunyi belum tentu tenang. Bisa jadi di dalamnya tersimpan banyak perasaan yang tidak pernah mendapat ruang untuk disuarakan. Komunikasi yang sehat memberi ruang untuk berbeda pendapat tanpa harus saling menjatuhkan. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah waktu untuk duduk bersama tanpa distraksi, tanpa ponsel, tanpa kesibukan lain. Saling mendengar membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Retaknya hubungan bukan akhir dari segalanya. Jika masih ada keinginan untuk memperbaiki, setiap usaha kecil untuk berkomunikasi adalah langkah besar menuju keluarga yang lebih utuh. Karena pada akhirnya, keluarga yang hangat lahir dari hati yang mau terbuka dan saling mengerti. Tidak ada keluarga yang benar-benar sempurna. Yang ada hanyalah keluarga yang mau terus belajar memahami satu sama lain. Kadang kita terlalu fokus pada kesalahan orang lain, sampai lupa melihat sikap diri sendiri yang mungkin ikut melukai. Kata nanti saja sering menjadi alasan menunda komunikasi, padahal waktu tidak selalu menunggu. Masalah yang dibiarkan berlarut-larut bisa mengubah rasa sayang menjadi rasa asing. Berani jujur tentang perasaan memang tidak mudah, tapi diam terus justru membuat hubungan semakin rapuh. Komunikasi juga berarti memberi ruang untuk berbeda tanpa harus memaksakan kehendak. Saat emosi dikendalikan, pembicaraan yang sulit pun bisa menjadi jalan keluar. Menyapa lebih dulu, bertanya kabar, atau sekadar tersenyum bisa membuka pintu percakapan. Keluarga butuh kehadiran, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Ketika satu orang mau mengalah, bukan berarti ia kalah, melainkan sedang menjaga ikatan. Perlahan, kepercayaan yang sempat hilang bisa tumbuh kembali melalui obrolan yang tulus. Setiap kata yang disampaikan dengan niat baik akan menemukan jalannya sendiri. Hubungan yang retak tidak selalu harus berakhir. Selama masih ada kepedulian, komunikasi yang hangat bisa menghidupkan kembali rasa aman di dalam keluarga. Dan dari situlah, rumah kembali terasa sebagai tempat yang penuh penerimaan. Terkadang kita lupa bahwa orang terdekat juga butuh dihargai perasaannya. Kebiasaan memendam masalah sering diwariskan tanpa disadari dari generasi ke generasi. Satu percakapan jujur bisa mematahkan dinding yang sudah lama terbentuk. Nada suara yang tenang mampu meredam emosi yang sebelumnya memuncak. Mendengar dengan empati membuat lawan bicara merasa aman untuk terbuka. Banyak konflik keluarga bukan karena benci, tapi karena salah paham. Ketika komunikasi berjalan lancar, rasa saling percaya akan tumbuh kembali. Jom waktu bersama tidak harus lama. Yang penting berkualitas dan penuh perhatian. Kesediaan untuk berubah adalah kunci memperbaiki hubungan yang retak. Menghargai perbedaan pendapat membantu keluarga tumbuh lebih dewasa. Keheningan yang terlalu panjang bisa mengikis kedekatan perlahan-lahan. Berbicara dari hati ke hati seringkali lebih menyembuhkan daripada nasihat panjang. Keluarga yang saling mendukung, memberi kekuatan di tengah tekanan hidup. Menyadari kesalahan sendiri membuka jalan menuju perdamaian. Pada akhirnya, komunikasi yang tulus menjaga keluarga tetap utuh. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar bahwa komunikasi adalah fondasi utama dalam sebuah keluarga. Sekecil apapun masalahnya, jika dibicarakan dengan hati yang tenang dan niat yang baik, selalu ada jalan untuk saling memahami. Jangan menunggu jarak semakin jauh baru mulai mendekat. Karena selama masih ada kepedulian dan kemauan untuk berbicara, keluarga selalu punya kesempatan untuk kembali utuh dan hangat.